Oke, kalau saya sih justru belajar ini. Oh, enggak. Saya justru belajar sekarang dari Pak Jumadi ini. Ya, apa itu demokrasi, ya mungkin ada sedikit sejarah, mungkin ada bagaimana refleksi beliau terhadap kehidupan demokrasi kita pada hari dan sebagainya. Beliau sudah menyiapkan PowerPoint yang cukup banyak ya untuk bisa kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Izin menampilkan PowerPoint ya, Pak Jum ya. Oke, siap. Oke, Pak Jum tinggal perintahkan saya untuk next gitu. Jadi saya akan segera berpindah dari slide satu ke slide berikutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Jumadi. Silakan. Terima kasih, Bu Susi PhD. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih Bu Dr. Susi, teman lama saya, teman diskusi sama-sama dulu di S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dan perlu adik-adik mahasiswa ketahui, tanpa diduga, ya, tanpa ada perencanaan, ternyata juga kita ketemu di Kuala Lumpur, di universitas yang sama, walaupun di fakulti yang berbeda. Tapi sama sebenarnya dulu tempat Bu Susi itu juga bagian dari Fakulti Sains Sosial and Humanity, cuman beda program studi saja. Jadi kita ketemu walaupun tidak terlalu intensif karena memang kesibukan. Saya alhamdulillah sudah pernah 3 kali ke Sumatera Barat. Terakhir itu tahun 2000 berapa ya? Saya sempat dijamu oleh Bu Susi ini, ya, makan di satu tempat dan pernah diajak ke rumah. Ketemu dengan orang tua. Udah almarhum Bapak ya, Bu Susi? Ya. Yang sudah almarhum Ibu, Pak Jum. Ya, Bapak alhamdulillah masih sehat. Sehat. Tapi sudah pensiun. Sudah pensiun. Sudah di rumah saja sekarang. Ya, saya kebetulan berdua dengan Prof. Edi Suratman, saya ingat betul. Sekarang beliau mantan dekan Fakultas Ekonomi dan sekarang sebagai komisaris independen di salah satu bank. Wow. Baik, Susi, jadi saya pikir ini momen yang terbaik menurut saya bisa diberikan kesempatan oleh Ibu Susi untuk sedikit berdiskusi, ya, saling bertukar pikiran ya, terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia secara khusus dan tentu bicara dalam konteks demokrasi secara universal. Oleh karena itu, saya juga nanti coba mengajak terhadap mahasiswa untuk mendiskusikan terkait dengan cukup aktual sekarang ketika Anies Baswedan itu memposting buku yang dia baca, How Democracy Die, atau bagaimana demokrasi itu mati. Saya pikir itu menarik dalam konteks kekinian. Secara teoritik, secara empirik kita bisa lihat apakah perkembangan demokrasi kita itu sama persis seperti yang diceritakan misalnya di dalam buku Bagaimana Demokrasi Itu Mati. Lanjut, Bu. Lanjut. Saya ingin kutip secara umum dulu. Saya tidak akan menjelaskan tentang definisi, saya pikir semua sudah cukup paham tentang itu. Jadi kalau secara universal, tentu hakikat demokrasi itu bicara tentang pemerintahan oleh rakyat. Atau pemerintahan di tangan rakyat. Paling tidak mengandung 3 pengertian. Apa yang disebut dengan pemerintahan dari rakyat, government of the people, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Apapun tentang definisi demokrasi, saya pikir dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah yang umum kita ketahui secara bersama pengertian tentang demokrasi itu. Oke, lanjut. Nah, saya ingin mengutip pendapat Friedrich Hegel. Jadi, kata Hegel, sistem demokrasi itu sebagai sebuah keharusan sejarah.
Jadi sebuah dinamika perubahan zaman itu akan terus bergeser dari sistem monarki, satu orang yang memerintah, itu menjadi oligarki. Ya, oligarki. Jadi, sekelompok orang yang memerintah. Dan akhirnya akan menjadi demokrasi. Walaupun ketika kita bicara tentang demokrasi juga kecenderungan oligarki itu akan menggelabui demokrasi. Tapi pergeserannya begitulah, dari monarki ke oligarki dan kemudian menjadi demokrasi. Dan inilah seperti yang dikemukakan oleh Hegel, seperti dikutip oleh Francis Fukuyama, itu sebagai akhir dari sejarah atau the end of history. Ya, ini dalam konteks kajian akademik. Tentu kita tidak tahu 100 tahun yang akan datang apakah kemudian demokrasi itu patut dipertahankan, tentu waktulah yang menjawab. Ya, ketika misalnya Huntington menjelaskan tentang clash of peradaban, ya, dia mempertentangkan ideologi-ideologi dunia. Jadi tapi perkembangan terkini tentu apa yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama, akhir dari sejarah itu adalah peradaban politik itu berakhir pada sistem demokrasi. Lanjut, Bu Susi. Nah, ini sepintas tentang gelombang demokrasi. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan secara panjang. Jadi kata Huntington, perkembangan gelombang demokrasi itu seperti yang dia tulis dalam bukunya The Seed Web Demokrasi itu sejak masa Renaissance, masa dekolonisasi sampai masa keruntuhan komunisme yang terus berkembang sampai sekarang. Jadi sebenarnya di abad perkembangan sejak 1828 sampai 1926, ini kami dapatkan juga dengan Bu Susi ketika kami mata kuliah teori politik nih. Ya, saya ingat betul penjelasan Prof. Almarhum Afan Ghaffar ya di kelas itu menjelaskan tentang gelombang demokrasi ini. Jadi sudah muncul pemikiran-pemikiran seperti yang kita kenal dengan John Locke misalnya, ya, tentang civil government, tentang Rousseau, tentang kontrak sosial, kemudian teorias politika. Itu radikal bakal orang memperkenalkan demokrasi yang disebut sebagai gelombang demokrasi yang pertama. Kemudian masa dekolonisasi, kita tahu bahwa ketika kolonialisasi melanda hampir di sebagian besar negara-negara di Afrika, di negara-negara di Amerika Latin, khusus agak berbeda sedikit, kemudian negara-negara di Asia, negara-negara Barat memperkenalkan sistem baru, ya, yang hampir sama dengan praktek-praktek demokrasi itu. Itu disebut dengan gelombang demokrasi kedua. Walaupun nanti muncul ada arus balik gelombang yang kedua, kata Huntington, ya, yang terjadi di negara-negara di Amerika Latin. Nah, gelombang yang ketiga yang kita hadapi, yang kita rasakan sampai saat ini adalah ketika runtuhnya negara-negara besar yang menggunakan ideologi komunis. Ya, kita ambil contoh negara besar misalnya adalah Uni Soviet, ya, sebagai induk gagasan komunisme internasional, maka itulah yang disebut sebagai akhir dari sejarah. Gelombang ketiga demokrasi ini kemudian melanda hampir sebagian besar peradaban politik di semua negara. Yang kita kenal pada tahun 90-an ada 3 isu besar, isu hak asasi manusia, isu tentang lingkungan hidup, dan yang ketiga tentang isu demokratisasi. Ini kota Pontianak lagi dilanda hujan ini sekarang. Oke, lanjut. Bu Susi. Ya, oleh karena itu sulit barangkali kita untuk menolak sementara ini tesis dari Hegelian, ya, tentang bahwa demokrasi meskipun ada arus balik adalah satu yang tak terelakkan, ya, dan tentu hadir di sebagian besar negara-negara di dunia. Dan kalau kita baca berbagai pemikiran-pemikiran politik kontemporer misalnya, orang akan menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang secara politik beradab terkecuali menerapkan praktek sistem demokrasi. Walaupun muncul pemikiran-pemikiran baru tentang anti terhadap demokrasi itu sendiri. Oke, lanjut. Kita gunakan waktu nanti untuk diskusi. Ini prakondisi demokrasi. Jadi memang kalau kita mengacu pengalaman di banyak negara yang sukses melaksanakan demokrasi, ya, kita juga masuk ke tahap dari transisi ke apa yang disebut dengan konsolidasi demokrasi, ya.
Dan yang ketiga adalah pendalaman, defining demokrasi. Jadi ada transisi, ada konsolidasi, dan ada pendalaman demokrasi. Sebagian orang menyatakan bahwa Indonesia itu masih masuk dalam tahap antara transisi ke konsolidasi, ya, masih bisa kita perdebatkan terkait pandangan-pandangan itu. Walaupun ada yang menyatakan kita sudah masuk pada pendalaman demokrasi, tetapi memang dalam realitasnya kita masih mempraktikkan prosedural demokrasi, belum sepenuhnya pada substansi demokrasi. Jadi semakin besar peluang negara itu untuk melangsungkan demokrasi, kalau secara ekonomi, kata Lipset, itu bisa diukur dengan income per kapita. Atau semakin kaya satu bangsa, maka semakin besar juga peluang mereka untuk kemudian mempraktikkan demokrasi. Sama dengan itu juga DAL mengukur dari aspek tingkat sosial ekonomi. Maka akan semakin meningkat negara tersebut untuk kemudian menjadi negara demokratis. Jadi dilihat korelasinya antara sosial ekonomi satu bangsa itu dengan kemampuan dalam mempraktikkan demokrasi. Tapi O'Donnell misalnya juga berpandangan lain. Ada banyak kasus di negara-negara di Latin menunjukkan bahwa otoritarisme itu dan bukan demokrasi itu lebih cocok di negara-negara di Amerika Latin. Jadi industrialisasi, modernisasi itu terjadi di Amerika Latin pada kurun waktu 60 tahun 70-an itu ketika mereka tidak mempraktikkan demokrasi. Itulah yang di awal saya sebut mengutip pendapat dari Huntington itu harus balik gelombang demokrasi yang kedua. Jadi dalam kasuistik tertentu misalnya tidak selamanya juga negara kaya itu otomatis demokratis atau negara demokratis atau otoritarianisme itu dalam kasus tertentu dia miskin. Kita ambil contoh misalnya di Singapura pada zaman pemerintah Lee Kuan Yew, ya tidak sepenuhnya indikator-indikator negara demokrasi itu terpenuhi. Kita tahu Malaysia misalnya zamannya Mahathir, kalau ukuran-ukuran praktik prinsip demokrasi tidak sepenuhnya juga negara demokratis Malaysia. Ya, bagi adik-adik yang pernah ke Malaysia misalnya, yang pernah melihat bagaimana praktik pemerintahan zamannya Mahathir, misalnya prinsip-prinsip demokrasi tidak perlu sepenuhnya utuh dipraktikkan, ya, tidak sepenuhnya. Ya, media juga dibatasi, tidak boleh ada televisi yang menunjukkan oposisi terhadap pemerintah atau disebut sebagai pembangkang. Hanya di daerah tertentu kemudian media, akhbar itu bisa muncul kekuatan oposisi. Tapi sebagian besar semua media itu dikuasai oleh negara. Nah, jadi walaupun secara umum memang para ahli bersepakat bahwa praktik demokrasi yang ideal itu hanya bisa dipraktikkan di negara-negara yang secara sosial ekonomi itu maju. Baik, lanjut Bu Susi. Nah, kalau kita melihat paling ada tiga unsur pendukung tegaknya demokrasi itu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, ada tiga hal yang penting sebagai fondasi penting ketika kita bicara tentang tegaknya demokrasi atau pendukung tegaknya demokrasi itu. Yang pertama adalah negara hukum. Jadi negara-negara demokrasi itu hukum itu sebagai panglima. Oleh karena itu tidak ada perlakuan yang istimewa misalnya, tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Semua orang dipandang sama di depan hukum. Yang kedua adalah masyarakat madani, yang kita kenal dengan civil society. Ya, jadi kalau kita belajar misalnya tentang teori politik, kalau kita bicara tentang stratifikasi masyarakat, dia tidak berada seperti piramida, tapi dia seperti piramida belah ketupat. Ya, jadi di tengah-tengah itulah yang kemudian disebut dengan masyarakat sipil. Jadi kekuatan masyarakat sipil yang besar seperti belah ketupat itu adalah bagian dari pendukung tegaknya demokrasi. Yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis. Aliansi kelompok strategis ini adalah kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh terhadap dinamika berkembang dalam sebuah sistem politik. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Lanjut. Negara hukum. Ciri-ciri negara hukum itu jelas. Ya. Bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Ya, melalui pelembagaan peradilan yang bebas, tidak memihak, dan menjamin hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional.
adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kalau kita lihat misalnya hasil pemilu Amerika, Donald Trump menggugat. Dia menuduh bahwa penyelenggaraan pemilu di Amerika Serikat penuh dengan kecurangan. Dia gugat di tiga negara bagian. Tapi karena praktik sebagai ciri negara hukum yang bebas, tidak memihak dan menjamin, orang tidak ragu dengan keputusan pengadilan. Nah, berbeda dengan kasus negara-negara tertentu. Tidak ada satu masyarakat pun yang kemudian curiga dengan keputusan pengadilan. Apapun keputusan pengadilan dianggap sebagai satu keputusan yang tidak memihak. Sebagai peradilan yang adil. Ada nggak orang yang memprotes misalnya keputusan pengadilan ketika Donald Trump menggugat bahwa pemilu ada cacat misalnya di Amerika? Tidak ada, karena orang yakin. Beda dengan praktiknya di kita misalnya. Distrust itu muncul. Jadi ada perlindungan konstitusional, ada badan kehakiman yang tidak memihak, ya, ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini kebetulan sebagian besar yang ikut dalam perkuliahan hari ini adalah mahasiswa program studi pendidikan kewarganegaraan, ya, ada kebebasan untuk menyatakan pendapat. Lanjut, yang kedua, pondasi dari tegaknya demokrasi itu adalah perwujudan masyarakat sipil atau civil society. Jadi kekuatan-kekuatan non negara atau lembaga usaha masyarakat itu dalam praktiknya itu mampu memberikan kontribusi terhadap mesin politik itu bergerak, ya, secara dinamik. Ya, masyarakat dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai mitra kerja lembaga-lembaga negara, baik dia sebagai fungsi kontrol atau sebagai mitra dalam hal formulasi kebijakan pemerintahan. Lanjut, yang ketiga adalah apa yang disebut dengan aliansi kelompok strategis. Jadi kekuatan-kekuatan yang berpengaruh dalam dinamika sosial dan politik. Jadi aliansi kelompok strategis ini kita tahu ada partai politik, ya, ada gerakan, ada kelompok, ada pressure group, ada interest group, termasuk di dalamnya adalah PES yang bebas dan bertanggung jawab. Jadi PES itu merupakan bagian dari salah satu pilar di demokrasi. Dia bagian dari aliansi kelompok strategis. Jadi kekuatan politik baru sekarang ini adalah media. Ya, tidak bisa dipungkiri. Saya yakin juga di Sumatera Barat sedang melaksanakan pilkada. Kita tahu kemarin pemilu legislatif, pemilu presiden. Betapa media itu menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat, membangun opini, membangun propaganda, ya, menggiring pilihan masyarakat dan sebagainya. Jadi sebagai sebuah keniscayaan, kebebasan pers itu adalah bagian terpenting dari fondasi demokrasi. Lanjut. Ini ciri-ciri demokrasi. Jadi saya pikir secara umum semua sudah paham, sudah membaca, ya, ada kebebasan, ada hak untuk memilih, ya, hak bagi pemimpin untuk bersaing, ada kompetisi dan sebagainya. Saya pikir ini ciri-ciri umum demokrasi yang berlaku, ya, yang disepakati secara universal. Lanjut, Bu. Ya, nah, ini 3 aspek. Jadi ada 3 aspek kita untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan. Ya, di banyak negara ataupun di negara kita. Jadi ada pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Tentu dalam konteks pemilihan umum ini boleh lagi kita turunkan sejauh mana pelaksanaan pemilihan umum itu, ya, berjalan sesuai dengan asas dan prinsip. Jadi ada asas jur, luber dan jurdil, dan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas, ya, yang netral, prinsip-prinsip yang mandiri, ya, prinsip-prinsip yang bermartabat dan sebagainya. Tapi secara umum memang pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jurdil itu adalah sebagai sebuah keniscayaan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan. Maka setiap tahun itu pasti ada pengukuran yang disebut sebagai indeks demokrasi. Yang kedua adalah susunan kekuasaan negara. Jadi kekuasaan negara itu dijalankan secara distributif, sehingga tidak ada penumpukan kekuasaan. Nah, distributif kekuasaan itu bisa pendistribusian terhadap institusi, ya, lembaga-lembaga politik atau lembaga-lembaga kekuasaan yang ada di dalam negara, baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, atau pendistribusian kekuasaan dalam konteks ke satu wilayah yang kita kenal dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Itu juga
bagian untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam kurun waktu dari Undang-Undang 22 tahun 99 terjadi pergeseran ya ke Undang-Undang 32. Undang-Undang 32 kemudian bergeser ke Undang-Undang 23 2014. Pergeseran itu bisa kita ukur sejauh mana distribusi kewenangan ya, kekuasaan itu diberikan oleh pusat pada daerah. Yang ketiga adalah kontrol rakyat. Itu relasi antara kuasa yang berjalan secara asimetris dan adanya mekanisme yang mungkin kontrol. Jadi rakyat diberikan keleluasaan, diberikan ruang untuk kemudian mengontrol. Nah, ini bisa diukur. Apakah sejauh ini misalnya kontrol rakyat itu merupakan bagian dari praktik demokrasi, atau justru orang yang kontrol itu dikriminalisasi misalnya. Nah, itu bisa kita ukur. Baik, lanjut. Nah, ini prasyarat saja. Jadi prasyarat dalam perangkat demokrasi itu ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Jadi kalau perangkat keras demokrasi itu tentu kita paham semua. Ya, ada lembaga-lembaga yang kita kenal dengan tres politika. Kemudian ada aturan main dalam politik demokratis itu. Aturan main itu tentu dituangkan dalam undang-undang. Ya, ada dalam undang-undang. Ya, ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 misalnya tentang pemilu. Ada undang-undang lain lagi yang kemudian misalnya menjelaskan aturan main tentang politik demokratis itu. Perangkat lunak demokrasi itu tentu kembali lagi ada pemilu yang bersifat periodik. Kita sepakat konstitusi kita menyatakan pemilu 5 tahun sekali. Adanya akuntabilitas, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak dasar manusia, ada kesamaan di depan hukum, ada kompetensi, ya sistem dan kompetensi sosial. Jadi ada sirkulasi maksudnya di situ, yang memungkinkan semua orang punya kesempatan yang sama, ya untuk bersaing. Ada keterbukaan, ya ada integrasi. Itu perangkat keras demokrasi dengan perangkat lunak demokrasi. Lanjut. Nah, kemudian ini demokrasi harus memenuhi tiga penguatannya, tiga penguatan tipe lembaga politik itu. Jadi yang terpenting menurut saya adalah soal aparat administratif. Ini birokrasi mesti kuat. Birokrasi yang kuat itu bukan birokrasi yang tidak bisa dikritisi. Birokrasi yang kuat itu, kalau kita bicara tentang good governance adalah birokrasi yang netral, birokrasi yang proporsional. Maka berkembanglah, ya. Kalau kita belajar tentang misalnya manajemen pemerintahan, bicara tentang administrasi publik, dulu kita kenal ada istilah banishing birokrasi, ada reinventing governance. Kemana sekarang muncul lagi istilah good governance. Di Singapura sudah lama mempraktikkan misalnya tentang tidak lagi good governance, tapi mereka sudah mempraktikkan apa yang disebut dengan good governance yang adaptif. Jadi dynamic governance. Jadi kita baru bicara tentang prinsip-prinsip good governance. Singapura, negara yang kecil itu sudah bicara tentang dynamic governance. Jadi mereka sudah mengimprovisasi bagaimana prinsip-prinsip good governance itu bisa beradaptasi. Kita bicara baru 4.0, Jepang sudah 5.0. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ada kelambanan kita sebenarnya untuk membangun sebuah penguatan demokrasi terkait dengan aparat administrasi negara, birokrasi yang profesional, netral, dan mampu beradaptif sesuai dengan perkembangan. Kemudian yang kedua adalah lembaga-lembaga perwakilan. Lembaga-lembaga perwakilan dan penyelenggara demokrasi ini yang berada di infrastruktur politik maupun yang berada di suprastruktur politik. Jadi ada partai politik, ya bicara tentang lembaga perwakilan politik dan tentu adalah praktek sistem pemilu. Jadi sistem pemilu kita masih belum menemukan satu titik temu yang final. Kita tahu pemilu 2019 yang lalu ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya akibat dari keserentakan pemilu itu. Silakan adik-adik mahasiswa atau yang masuk S2 juga bisa sebenarnya untuk mengkaji tentang sisi lemah, sisi lebih dari praktik pemilu yang serentak itu. Ya, di Kalbar khususnya saja misalnya ada sekitar 6 orang yang meninggal. Hampir 50 orang yang kemudian masuk rumah sakit penyelenggara pemilu akibat dari keserentakan pemilu. Nah, itu sisi lemahnya. Yang ketiga, ya, dari tipe lembaga demokrasi itu adalah struktur yang menjamin akuntabilitas horizontal.
Ya. Kemudian ada konstitusionalisme dan rule of law. Jadi seperti sistem peradilan lembaga dan audit dan pengawasan yang betul-betul mampu dipertanggungjawabkan independensinya. Nah, jadi ketiga hal ini penting. Jadi birokrasi, kemudian kita kenal lah, katakan kalau birokrasi ini adalah lembaga eksekutifnya, kemudian kekuatan lembaga-lembaga perwakilan politik, kita kenal sebagai lembaga legislatifnya, struktur yang menjamin akuntabilitas, misalnya kita kenal dengan kekuatan lembaga yudikatifnya. Jadi kita bisa persamakan demokrasi harus memenuhi penguatan tiga lembaga ini dengan persamaan penguatan dari trias politika itu. Lanjut. Nah, ini terkait dengan, lanjut. Saya pikir ini terkait dengan pemahaman untuk tentang demokrasi dan otonomi ya. Karena kita hidup di alam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal yang menarik saya kutip dari David Head ini, ya, David Head. Dia menyatakan bahwa bicara tentang demokrasi itu sebenarnya bicara tentang prinsip dasar otonomi. Jadi otonomi demokrasi. Ya, kita tidak temukan orang bicara tentang demokrasi kecuali bicara tentang misalnya antara desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi bicara tentang otonomi demokrasi atau democratic autonomy itu diperkenalkan oleh David Head. Jadi membutuhkan akuntabilitas negara dalam derajat yang tinggi, kata Head. Ya, di dalam perspektif demokrasi ini ya. Jadi satu penerapan kembali kepada masyarakat sipil. Jadi otonomi demokrasi itu bicara tentang partisipasi substansial. Disitulah sebenarnya hakikat kenapa desentralisasi dan otonomi daerah itu menjadi penting. Dan itu sudah dibicarakan pada tahun 45-an. Pada tahun 50-an ketika perdebatan para founding father kita. Ya, ada tokoh besar Sumatera Barat di situ misalnya Bung Hatta. Ya. Ketika perdebatan antara sistem federal dengan sistem negara integralistik, Bung Hatta salah satu tokoh yang kemudian ngotot dengan istilah otonomi walaupun pada masa itu dikenal dengan sistem federal. Ya. Kita di Kalimantan Barat ada tokoh Sultan Hamid II sebagai salah satu tokoh yang juga menginisiasi lambang Garuda Pancasila. Sama pemikirannya dengan Bung Hatta. Ya, terkait dengan otonomi demokrasi ini. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya kalau kita bicara tentang otonomi demokrasi dalam praktik di Indonesia. Menurut Head, jika demokrasi itu berarti pemerintahan rakyat, maka sebenarnya pembuatan keputusan publik oleh anggota komunitas publik itu sama posisinya. Termasuk adalah ya terkait dengan peningkatan otonomi, baik yang bersifat individu sebagai negara maupun kolektif. Nah, kolektif itu bisa institusi, bisa dalam konteks kewilayahan. Jadi nggak bisa bicara tentang demokrasi kalau tidak bicara tentang otonomi. Nah, ini menarik dari pendapat Head ini. Ya, jadi kalau ada sentralisasi kekuasaan, sementara praktik demokrasi dijalankan, kata Head, itu belum demokratis. Jadi mesti ada relevansi, ada linier antara praktik demokrasi dengan otonomi demokrasi itu. Jadi kalau kemudian misalnya kewenangan ditarik lagi, konsekuensinya apa? Tidak ada distribusi kekuasaan. Yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan dan itu akan merusak apa yang disebut Head sebagai democratic autonomy. Lanjut, Bu Susi. Nah, ini otonomi menurut Head. Ya, jadi kemampuan untuk berunding. Ya, kemampuan untuk berunding itu maksudnya daerah kan punya kewenangan nih. Kalau kita dalam konteks wilayahan ya, Undang-Undang 23 2014 itu mengatur tentang ada urusan wajib, ada urusan yang bersifat absolut, ya, ada urusan pilihan. Nah, yang terkait tentu dengan urusan pilihan dan urusan yang bersifat wajib, nah itu tentu hal yang dilimpahkan kewenangannya. Kalau urusan yang bersifat absolut tentu itu menjadi kewenangan pusat. Yang kedua, otonomi tersebut mempertimbangkan. Jadi sifat mempertimbangkan itu penting. Nah, yang ketiga adalah memilih dan melakukan. Jadi orang bisa saja tidak melakukan sesuatu, orang bisa saja untuk tidak memilih sesuatu, dan orang bisa berbeda. Dan itulah hakikat dari kebaikan demokrasi itu. Jadi saya ingat pendapat dari Sorensen, dia menyatakan ada 3 prinsip dasar sama seperti yang dikutip oleh Dahl,
demokrasi itu sebenarnya 3 hal saja. Ada partisipasi, ada kebebasan, dan ada kompetisi. 3 hal itu. Ya, kalau tidak ada partisipasi, tidak ada kompetisi, tidak ada kebebasan, atau salah satu tidak ada, maka ada ketimpangan dalam praktik demokrasi. Lanjut. Nah, saya ingin menjelaskan saja ini soal varian demokrasi. Saya pikir ini bisa di-copy saja. Kalau kita ingin jelaskan menurut Head, itu ada 13 varian demokrasi. Ada 13 ya menurut Head itu. Saya hanya mengutip 4 saja. Apa yang disebut sebagai model protective demokrasi, ya, ada model developmental demokrasi, ada model pluralism demokrasi, dan ada model participatory demokrasi. Jadi semua negara bisa menggunakan 2 varian, bisa menggunakan 1 varian, atau gabungan dari beberapa varian. Ya, ini penelitian Head di banyak negara. Jadi dia menjelaskan ada 3 varian demokrasi yang bisa dijelaskan. Ya. Jadi salah satunya dari 13 itu ada 4 ini yang saya jelaskan. Misalnya model protective demokrasi. Ya, semuanya hampir sama, menjunjung kedaulatan rakyat. Tetapi ada hal yang sedikit berbeda ya ketika menjelaskan tentang varian demokrasi menurut Head ini. Lanjut. Nah, Dahl ya, yang bukunya banyak dikutip. Jadi kalau kita menjelaskan tentang demokrasi tentu mengutip Dahl itu sebagai sebuah kewajiban. Ya, paling tidak ada 5 buku yang ditulis oleh Dahl yang menjadi referensi ketika orang menjelaskan tentang demokrasi. Jadi para pemimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan. Itu pertama. Hal yang tidak bisa ditawar. Yang kedua, ada organisasi masyarakat yang pluralis, yang modern dan dinamis. Jadi organisasi-organisasi atau institusi yang kita kenal sebagai kekuatan dari civil society itu. Ya. Yang ketiga, potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan. Yang dimaksud dengan potensi konflik dalam pluralisme itu memungkinkan orang itu untuk berbeda, bukan konflik yang bersifat fisik maksudnya. Ya, karena tidak mungkin misalnya dalam konteks masyarakat yang majemuk kita meniadakan keberagaman. Ya, kita baca buku misalnya Alfian yang menjelaskan tentang budaya politik di Indonesia. Orang Minang punya kebudayaan politik tersendiri. Orang Batak punya kebudayaan politik tersendiri. Orang Sulawesi punya kebudayaan politik yang berbeda. Orang Dayak di Kalimantan punya kebudayaan politik yang berbeda. Jadi subkultural itu mesti dipertahankan pada level yang masih ditoleransi. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Kata kuncinya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Ya, ke dalam konteks bicara NKRI yang masih dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi keberagaman itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita bisa menyeragamkan atau yang dikenal dengan uniformitas. Jadi menyeragamkan semua misalnya seperti itu. Seperti orang Jawa misalnya, nggak bisa. Ya, orang Sulawesi harus ikut seperti orang Sumatera, nggak bisa. Sebuah keniscayaan kata Dahl, pluralisme itu adalah bagian dari pemerintahan demokrat. Yang keempat, ada budaya politik di situ. Ya, ada keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki. Satu hal yang menarik dari pendapat Dahl tentang demokrasi itu poliarki. Jadi poliarki itu hakikatnya 2. Ada kebebasan dan toleransi. Dampak dari pengaruh atau kontrol oleh negara, asing dapat menghambat atau mendukung secara positif. Jadi semua orang bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Baik secara domestik maupun dunia internasional. Tidak heran misalnya kalau ada pelanggaran hak asasi manusia di negara lain, itu akan menambah kecaman dari negara lain. Ketika ada kekerasan di Myanmar misalnya, ya, negara lain akan melakukan kritik keras misalnya terhadap Myanmar. Kalau ada pelanggaran HAM di Indonesia tentu akan dapat kritik tajam dari banyak negara. Jadi memungkinkan orang ya secara terbuka bisa mengontrol praktek-praktek politik di banyak negara. Lanjut. Saya ingin menjelaskan tentang projen demokrasi. Jadi projen demokrasi itu ya ada semacam kebukuan demokrasi. Jadi demokrasi itu beku. Demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Projen demokrasi ini juga bisa kita lihat dalam praktik di banyak negara. Apakah projen demokrasi juga terjadi di Indonesia? Nah, silakan Anda lihat sendiri. Yang pertama, ya, faktor yang mempengaruhi kebekuan demokrasi
Ya, ketidakmampuan pemerintah yang berkuasa itu melakukan perubahan. Ya, secara mendasar. Nah, kita ini kan ada tuntutan reformasi. Apakah reformasi yang semangati pada tahun 98 itu sesuai nggak dengan semangat awalnya misalnya? Nah, kita bisa lihat ukur itu. Ya, mampu nggak pemerintah melakukan perubahan-perubahan itu? Apakah kita masih pada titik yang sama atau justru kita kembali ke belakang? Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat itu bukan pemerintahan yang otoritarian, tapi pemerintahan yang memiliki birokrasi yang efisien dan tidak korup. Itu pemerintahan yang kuat. Memiliki elit politik yang berkemauan dan mampu memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga adalah memiliki kebijakan yang dirancang dengan baik untuk tujuan pembangunan. Itulah sebenarnya pemerintahan yang kuat. Jadi pemerintahan yang kuat itu bukan represif. Bukan pemerintahan yang sedikit-sedikit ketika ada perbedaan misalnya ditekan. Itu bukan pemerintahan yang kuat. Ya. Nah, itu pemerintahan yang sudah menuju pada frozen demokrasi. Ya, membangun kebekuan baru dalam demokrasi. Lanjut. Yang kedua adalah bila pemerintah gagal dalam menciptakan tata tertib. Ya. Jadi banyak contoh di negara-negara yang kita kenal katakanlah sebagai Arab Spring. Di negara-negara di Timur Tengah sana yang awalnya adalah monarki, yang awalnya otoriter misalnya, ya, itu bergeser ke sistem demokrasi, tapi mereka tidak mampu membangun sebuah tata tertib yang menciptakan iklim kondusif. Maka yang muncul adalah konflik. Nah, kalau proses transisi dari otoritarian ke demokrasi itu tidak mampu membangun ketertiban yang kondusif, nah, tentu ini akan memunculkan apa yang disebut dengan frozen demokrasi. Yang ketiga, bila proses konsolidasi, praktik-praktik demokrasi tidak berkembang, ya, tidak menjadi bagian dari budaya politik. Nah, ini juga frozen demokrasi. Yang keempat, ketika rejim otoritarian runtuh, mereka meninggalkan sejumlah warisan, ya, akut berkaitan dengan kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Jadi, apakah kita masih bergeser sebenarnya dari ketika 98, ya, sebagai titik garis demarkasi antara Orde Baru reformasi soal korupsi dan HAM ini. Yang kelima, ini yang menarik adalah munculnya hybrid rejim campuran. Rejim campuran ini adalah rejim sebagai konsekuensi dari perubahan politik. Rejim lama itu masih bercokol bergabung dengan rejim demokratik. Itulah yang disebut sebagai transisi demokrasi, kata Huntington, sebagai 3 bentuk dari transisi demokrasi itu. Yang terjadi di Indonesia ini, hybrid regime ini, kita tahu pimpinan-pimpinan partai politik besar itu sebenarnya sebagian besar adalah bagian dari lama. Ya, yang berkuasa di pemerintahan dan sebagainya itu di beberapa tempat itu juga sebenarnya bagian dari rejim lama. Ya, tidak sepenuhnya rejim demokratik. Jadi tidak heran kemudian kebijakan-kebijakan yang kita lihat misalnya masih kategori sebagai hybrid regime. Ya, nanti akan nampak nanti kalau kita lihat dalam menjelaskan bagaimana demokrasi itu mati. Jadi hybrid regime ini sebagai sebuah keniscayaan, sebagai konsekuensi reformasi politik yang masih mempertahankan kekuatan lama bergabung dengan kekuatan baru. Kekuatan baru belum terkonsolidasi dengan baik, sementara kekuatan lama itu sudah punya jaringan kekuatan yang luar biasa. Ya, saya tidak perlu sebutkan. Coba pimpinan partai-partai politik kita. Ya. Ya, hanya sedikit yang sebenarnya bagian dari tidak menjadi bagian dari masa lalu. Walaupun tidak semua masa lalu itu jelek. Ya. Saya ulangi lagi, walaupun masa lalu itu tidak semuanya jelek. Oke, lanjut. Lanjut. Bu Susi, lanjut ke slide berikutnya. Ada 2 cara demokrasi mati. Ke atas lagi. Ya, saya ingin menjelaskan buku yang sebenarnya buku ini cukup lama. Saya sudah punya buku ini 2 tahun yang lalu. Ya, jadi cuman ketika Anies Baswedan memposting buku ini, maka ini menjadi menarik untuk kita diskusikan terkait dengan bagaimana demokrasi di Indonesia. Ya, hal yang aktual. Jadi menurut Levitsky dan Zilbert, selama Perang Dingin, kudeta atau perebutan kekuasaan dengan paksa dan menggunakan kekuatan itu menyumbang hampir 3 dari setiap 4 kehancuran demokrasi itu.
Jadi ada kekuasaan baru yang memaksa rejim itu menghancurkan demokrasi. Ya, ada kudeta. Jadi kudeta rejim katakanlah militer terhadap rejim yang demokratik. Nah, itu juga salah satu cara demokrasi itu dimatikan. Kasus seperti di Argentina, kasus seperti di Brazil, kasus seperti di Dominika, dan termasuk yang terjadi di Uruguay. Semuanya mati dengan cara seperti itu. Jadi ada Thailand, contoh kasus misalnya, Thailand. Berapa kali ada kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah. Ya, walaupun kemudian pemerintahan yang sah pun dikalahkan juga oleh kudeta itu misalnya. Jadi ada demokrasi itu mati atau dimatikan karena ada rejim baru yang berkuasa, ya, menghancurkan demokrasi. Ya, sebut saja misalnya kudeta terhadap Presiden Mesir Muhammad Morsi pada tahun 2013 yang lalu. Perdana Menteri Thailand Shinawatra pada tahun 2014. Dalam semua kasus tersebut, demokrasi dibubarkan dengan cara yang spektakuler. Apa? Melalui kekuatan dan paksaan militer. Nah, itu demokrasi mati, model yang pertama. Lanjut. Ya. Namun di sisi lain, menurut Levitsky dan Zilbert, ada satu cara lain yang sebenarnya tanpa kita sadari. Ya, orang menghancurkan demokrasi itu. Jadi cara ini memang tidak sedramatis, tidak sespektakuler kudeta yang menggunakan kekuatan. Akan tetapi dampaknya sama-sama destruktif. Artinya sama-sama sebenarnya secara halus juga menghancurkan demokrasi atau dia mematikan demokrasi. Cara tersebut adalah mengikis demokrasi secara perlahan. Jadi secara pelan-pelan, ya, secara tersembunyi sebenarnya dia mematikan demokrasi dalam langkah yang nyaris tidak terlihat. Ya. Jadi saya ulangi lagi, cara mengikis demokrasi itu secara perlahan dalam langkah-langkah yang nyaris tidak terlihat. Ya, bagi orang yang tidak terlalu peduli. Tapi bagi saya dan Anda mahasiswa tentu mesti paham. Yang kedua, sejumlah negara di mana para pemimpin terpilih telah menumbangkan lembaga-lembaga demokrasi. Jadi dia terpilih melewati proses yang demokratis, tapi ketika dia berkuasa, dia menumbangkan lembaga-lembaga demokrasi itu. Ya, seperti terjadi di Venezuela, terjadi di Hongaria, terjadi di Nicaragua, terjadi di Filipina, terjadi juga di Rusia, terjadi di Sri Lanka, terjadi di Turki, terjadi di Ukraina. Saya kebetulan pernah ke Sri Lanka. Ya, semua kalau kita lihat itu seperti mau perang gitu kalau kita masuk ke kota Colombo itu. Ya, semua tentara berjaga di pojok-pojok jalan. Ya, negara itu seperti darurat saja. Ya, karena pemimpin terpilih melewati proses yang demokratis, tapi ketika dia berkuasa, dia mematikan demokrasi dengan cara yang perlahan dan nyaris tidak terlihat. Tapi sesungguhnya itulah cara bagaimana dia mematikan demokrasi. Itulah yang kemudian memunculkan buku yang berjudul How Democracy itu. Lanjut. Kemudian Levitsky dan Zilbert itu membuat satu tesis. Kalau demokrasi bisa mati pelan-pelan lantaran terpilihnya pemimpin otoriter. Ya. Jadi matinya pelan-pelan. Otoriter yang dimaksud itu tak mesti berlangsung karena kudeta. Nah, saya ulangi lagi, ini penegasan saja. Jadi tidak mesti lewat kudeta. Pemimpin yang dipilih melalui cara-cara demokratis sekalipun bisa berlaku otoriter. Seperti yang terjadi misalnya ketika Fujimori misalnya, ya, berkuasa. Dia sangat demokratis orangnya. Dia mantan rektor seorang perguruan tinggi, sebuah perguruan tinggi, bukan seorang politisi, tapi terpilih melewati pemilihan demokratis ketika dia menjadi pemimpin Peru. Ya, dia memimpin dengan cara-cara yang tidak demokratis. Ya, begitu pula misalnya pemimpin otoriter negara demokrasi versi Zilbert ini. Ia akan menguasai seluruh perangkat negara demokrasi, mulai dari legislatif, yudikatif, intelijen, hingga seluruh kekuatan itu dikendalikan sesuai dengan kehendak dan kepentingan pemimpin. Itulah yang disebut dengan pengerusan demokrasi secara halus. Ya, semua dikuasai. Lanjut. Tak penting jika perangkat tersebut berlaku tak sesuai undang-undang. Jadi undang-undang akan dirubah. Pemimpin otoriter bisa saja membuat undang-undang baru yang melegitimasi perilaku tertentu dari sebuah lembaga yang dia pimpin. Menarik,
tokoh-tokoh oposisi. Jadi tokoh-tokoh oposisi yang sebelumnya berbeda pandangan dengan penguasa ditarik ke dalam kekuatan kekuasaan untuk mengembus yang awalnya mengembusi, kemudian untuk mengembusi kritik terhadap pemerintah. Jadi justru dia menjadi bagian yang mengembusi orang-orang yang mengkritik pemerintah. Ini juga yang dimaksudkan sebagai upaya terjadinya konsolidasi kekuasaan agar semakin kuat. Jadi oposisi-oposisi tidak hanya ditekan, tapi juga tokoh oposisi itu kemudian ditarik masuk dalam kekuasaan, ya, dalam upaya untuk mengembosi kritik terhadap pemerintahan. Lanjut. Nah, ini kategori yang 4. Jadi secara umum kalau kita jelaskan dari matinya demokrasi yang kemudian memunculkan potensi otoriter, ya, menurut Letsky dan Zilbert itu ada 4. Ini menolak aturan ideal demokrasi baik secara perkataan maupun perbuatan. Jadi menolak, ya, prinsip-prinsip ideal demokrasi itu. Ya. Yang kedua adalah menyangkal legitimasi lawan. Jadi orang tidak boleh kemudian membentuk institusi yang dianggap sebagai lawan dari pemerintah. Ya. Padahal dalam negara demokrasi, poliarki menurut Dahl itu kebebasan dan toleransi itu penting. Maka yang ketiga adalah mentoleransi atau menyerukan kekerasan yang dia lakukan. Ya, tidak toleransi terhadap kedamaian misalnya. Jadi dia membenarkan, menjustifikasi kekerasan terhadap kekuatan yang tidak sejalan, ya, dengan rejim yang berkuasa. Yang keempat, ya, ciri dari demokrasi itu mati menuju ke sistem yang otoriter itu adalah menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil. Jadi orang-orang yang dianggap tidak sejalan atau kekuatan-kekuatan civil society termasuk media itu dikungkung. Ya. Tidak boleh kemudian secara terbuka itu berbeda dengan pemerintahan yang awalnya dipilih lewat proses yang demokratik. Saya pikir dari 4 ini menjadi diskusi yang menarik untuk memotret, ya, karena ini kan menjadi perbincangan yang cukup menarik dalam beberapa minggu terakhir ketika misalnya hanya, ya, kalau saya yang memposting buku itu foto barangkali dimuat di Facebook, muat di Twitter saya, orang tak akan peduli. Tapi ketika salah seorang tokoh kemudian memposting buku itu menjadi viral. Padahal bagi kita dunia akademik bukan hal yang asing. Ya, tapi bagi tanda kutip barangkali sekelompok tertentu barangkali bicara buku ini adalah sebagai sindiran kekuasaan, ya, sebagai sindiran politik. Padahal ini sebenarnya hal yang biasa, ya, sebagai bentuk mengingatkan bahwa kita jangan sampai justru menuju ke 4 hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Levitsky dan Zilbert. Lanjut saja. Nah, ini 2 alternatif. Jadi bagaimana kita mencegah matinya demokrasi ini? Ini penting. Karena kita sudah sepakat sejak awal reformasi itu meletakkan fondasi sistem politik kita adalah demokratis. Adanya norma yang menjadi pagar praktik demokrasi. Pagar yang dimaksud di bagian ini adalah berupa norma yang tertulis. Jadi mesti konstitusi. Jadi konstitusi itu dibuat dengan cara yang betul-betul demokratis. Dan norma yang tidak tertulis berupa kode etik bersama. Jadi ada yang bersifat secara konstitusional, ada kode etik yang sifatnya menjadi kesepakatan bersama. Karena bicara politik itu kan bicara soal konsensus, ya, soal kesepakatan. 2 norma tidak tertulis yang berlaku universal dalam penegakan demokrasi itu apa? Toleransi dan kemampuan menahan diri secara kelembagaan. Jadi toleransi dan kemampuan menahan diri atau kesabaran itu adalah sebagai sebuah kode etik. Jadi kalau dikritik sabar, itu tidak ada konstitusinya. Itu soal kode etik saja. Kan soal kesabaran itu kan tidak bisa diukur dengan konstitusi. Ya. Soal toleransi itu ada konstitusi mengaturnya, kita mesti begini-begini, tapi praktik secara mendalam toleransi itu soal rasa. Ya. Soal rasa. Bagaimana kita menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Begitu juga kalau seorang pemimpin yang misalnya bisa menahan kesabaran terhadap kritik misalnya. Ya. Tidak kemudian reaktif misalnya seperti itu. Ada gerakan-gerakan yang agak berbeda kemudian dianggap sebagai bentuk makar misalnya. Nah, itu satu norma penting untuk mencegah jangan sampai kemudian atas nama kekuasaan demokrasi kemudian dimatikan.
kesabaran atau pengendalian diri secara kelembagaan ini tidak menggunakan kekuasaan untuk melegalkan kepentingan pribadi. Inilah yang disebut sebagai institusional purbrance. Jadi ketika para pemangku jabatan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan. Jadi jangan sampai kemudian, ya, ini jadi menjadi penting, ya, karena ketidakmampuan menahan kesabaran dan pengendalian diri dalam kekuasaan itu, ya, kemudian kesewenang-wenangan. Ya, yang muncul adalah kesewenang-wenangan. Lanjut. Saya kutip pendapat terakhir dari ini. Jadi norma adalah pagar lembut demokrasi. Jadi soal kesabaran dan toleransi, ya, itu adalah norma lembut dalam demokrasi. Ya, kalau pagarnya rusak, kisaran perilaku politik yang bisa diterima itu melebar. Maka yang muncul adalah aksi yang dapat mengancam demokrasi. Ya, jadi penting sekali sebenarnya tidak mengabaikan norma-norma yang disebut sebagai pagar lembut demokrasi itu. Ya, ada kesabaran, ada toleransi. Ya, lanjut. Kita masuk ke praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jadi kita tahu bahwa 2 kali amandemen Undang-Undang 45, karena ini mahasiswa pendidikan kewarganegaraan, saya pikir penting juga untuk memahami ini. Ya, 2 perubahan fundamental dalam amandemen itu adalah terkait dengan pertama, kita menetapkan sistem demokrasi mayoritas yang dilaksanakan melalui pemilu secara semi proporsional, ya, untuk mengangkat keanggotaan badan lembaga perwakilan politik kita dan pemilihan presiden secara langsung. Ini amandemen yang kedua itu merubah secara mendasar itu. Ini terkait dengan sistem demokrasi, ya, sistem pemilu. Yang kedua adalah menerapkan sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahan negara. Ya, kalau kita membuka sebenarnya di awal-awal praktek sistem presidensial, kita adalah semi sistem presidensial. Tidak seperti sistem presidensial yang diajarkan secara teoritik, ya, di dalam mata kuliah sistem pemerintahan misalnya. Jadi 2 hal itu. Jadi kita ingin menciptakan sebuah sistem pemilu, sistem demokrasi yang betul-betul mampu menghasilkan wakil rakyat yang betul-betul sebagai representasi kedaulatan rakyat, dan memilih pemimpin yang betul-betul sebagai bagian dari representasi pilihan rakyat. Yang kedua adalah menerapkan sistem presidensial. Ya, karena jelas dalam Undang-Undang Dasar 45 kita menyatakan sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial. Ini menjadi penting. Jangan sampai kemudian kita keluar dari konteks konstitusi kita dalam praktek demokrasi. Lanjut. Amandemen kedua 45 telah mengganti sistem demokrasi permusyawaratan perwakilan itu, ya, dengan sistem demokrasi mayoritas. Kenapa? Karena lembaga perwakilan politik yang kita kenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi satu, dia menjadi lembaga tertinggi negara. Yang kedua, dia tidak lagi menjalankan fungsi untuk memilih presiden dan wakil presiden. Ya, sudah bergeser. Dikenal dengan sistem demokrasi mayoritas. Jadi dengan sistem pemilu itu menentukan, ya, siapa yang kemudian bisa duduk di lembaga perwakilan politik, ya, dengan parliamentary threshold-nya itu, kemudian siapa yang kemudian bisa terpilih menjadi presiden wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi dipilih oleh lembaga perwakilan politik. Salah satu ancaman dari failed state atau negara gagal, ya, kalau kita lihat dari perubahan Undang-Undang Dasar 45, ya, yang kita alami, misalnya terkait dengan hal yang mendasar terkait dengan sistem demokrasi dan sistem pemerintahan kita, itu bisa juga menjadi ancaman kita menjadi negara gagal. Makanya kita ini masih belum bertemu pada satu titik final. Ingin mencari bentuk sistem presidensial yang tepat, ya, karena memang praktek sistem presidensial yang tepat itu dalam banyak kasus di negara-negara yang menjadi contoh menerapkan sistem presidensial kita adalah yang tidak mempadankan antara sistem multipartai dengan sistem presidensial. Walaupun di Amerika Latin itu ada. Ini bisa kita baca di dalam kajian-kajian Manwaring, ya, tentang presidensialisme, multipartisme dan demokrasi sebagai comparative political studies. Jadi perbandingan yang ditulis oleh Manwaring ini negara-negara Amerika Latin yang
menjadi naskah akademik dalam pembuatan undang-undang pemilu kita, mempraktikkan sistem parlementer dengan sistem presidensial. Jadi hal yang tidak cocok sebenarnya. Ya, tapi bersyukur kita bisa mempraktikkan itu. Jadi kita sekarang ini masih dibentuk sistem presidensial dengan sistem multipartai. Amerika Serikat itu sistem presidensial, tapi sistemnya bipartai, tidak multipartai. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengancam menjadi negara gagal kalau kita tidak mampu kemudian mempraktikkan sesuai dengan konstitusi kesepadanan antara sistem presidensial itu dengan sistem kepartaian. Lanjut. Ya, ini saya pikir disertasinya Jayanan Hadi, Jayanan Hadi yang menulis buku tentang presidensialisme dan multipartai itu menarik sebagai perbandingan untuk mengkaji ini. Nah, jadi banyak orang kemudian secara teoritik itu coba mengadopsi pemikiran Aaron Liffert terkait dengan praktik demokrasi di Indonesia yang sekarang ini. Ya, praktik demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal. Saya sengaja kutip dari Aaron Liffert ini. Jadi dia menggunakan model-model demokrasi atas dasar masyarakat dan budaya politik. Ya, karena kita ini masyarakat kita plural. Masyarakat kita tidak homogen. Ya. Jadi kita perpaduan dari sistem budaya yang cukup kompleks, ya, yang cukup heterogen, ditambah dengan sistem pemerintahan yang presidensial, bentuk negara kesatuan, dan sistem kepartaian kita adalah multipartai. Tambah lagi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Lembaga perwakilan politik kita menggunakan sistem bikameral. Jadi kompleksitas ini mesti memang tidak semudah seperti dibayangkan negara-negara lain yang penduduknya homogen, ya, sistem politiknya barangkali partainya tidak terlalu banyak, nah, seperti itu, ya. Jadi serumit-rumitnya misalnya di Malaysia tentu tidak serumit kita, nah, tidak serumit kita. Mereka jelas menggunakan sistem parlementer, ya, jelas dengan menggabungkan sistem kerajaan, ya, tidak serumit kita memang. Nah, budaya politik yang dianut kelompok elit juga dikategorikan secara binomial, secara terpencar itu menjadi budaya koalisi dan budaya kontradiktif, jadi koalisional. Atas dasar dua kategori koalisional dan budaya kontradiktif itulah kemudian menghasilkan dua kategori budaya politik yang dirumuskan menjadi 4 bentuk demokrasi. Ada depolitisasi demokrasi, ada demokrasi sentripetal, ada demokrasi konsosiatif, dan ada demokrasi sentrifugal. Nah, kita bicara khusus satu saja. Apa yang disebut dengan demokrasi konsesional itu. Lanjut. Ya. Nah, ini tipologi demokrasi Aaron Liffert ini. Jadi kita menuju ke sebenarnya bentuk demokrasi yang konsesional. Jadi bukan yang kontradiktif, yang memungkinkan ada koalisi besar yang terbangun sebagai konsekuensi dari sistem presidensial tapi sistem multipartai. Tambah lagi dengan sistem budaya kita yang cukup heterogen. Maka keberadaan sistem bikameral kita bukan hanya kebutuhan kelembagaan lembaga parlemen saja, tapi untuk paling tidak secara sosiopolitik mengadopsi keberagaman itu. Maka dari Sumatera Barat ada 4 orang sebagai wakil, ya, duduk dari DPD. Kalimantan Barat 4 politik. Dulu ada sebelum DPD sebut dengan utusan daerah. Itu bentuk bagian dari konsesional. Kita percepat saja supaya diskusi. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini karakteristik paling penting dalam demokrasi konsesional adalah power sharing. Jadi melalui pemerintahan koalisi besar. Jadi tidak heran kalau misalnya kenapa pemerintahan sekarang itu ingin membangun koalisi besar di parlemen. Karena memang praktik kita adalah ingin mempraktikkan sistem pemerintahan yang konsesional, bukan pemerintahan yang dalam masyarakat plural. Kepentingan politik jauh lebih menonjol dari masyarakat yang homogen. Ya, harus bekerja sama, mengalami sebuah kebutuhan dalam demokrasi. Tahu terjadi konfliktual, ya, hubungan yang konfliktual antara eksekutif dan legislatif.
Untuk mendukung koalisi besar tersebut amat diperlukan istilah kita dalam semangat saling asah dan saling asuh ya pada elit bangsa, bukan pada hubungan pemerintahan dan oposisi. Jadi sebenarnya dalam sistem politik kita tidak ada mengenal istilah oposisi. Walaupun oposisi itu sebenarnya bukan hal yang tabu. Ya, bukan hal yang tabu. Jadi kalaupun misalnya katakanlah PKS, kemudian misalnya apalagi Partai Demokrat tidak duduk dalam pemerintahan sekarang, ya tidak bisa kita katakan sebagai oposisi utuh. Ya, tidak ada oposisi utuh di Indonesia. Ya, itu hanya bagian sebenarnya sebagai terminologi saja. Tapi penting sebenarnya untuk menjaga di parlemen itu ada kelompok-kelompok yang memang tidak sepenuhnya sejalan dengan pemerintah sebagai bentuk checks and balance. Ya, kalau di parlemen itu kayak orang nyanyi saja ikut saja, tidak elok demokrasinya. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut saja. Ini terakhir saja. Kita bicara tentang Pancasila sebagai nilai dasar demokrasi. Jadi kita tidak boleh meninggalkan Pancasila ya sebagai salah satu kekuatan yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kita kenal sebagai ideologi. Ya, itu istilah filosofisnya Pancasila itu adalah pancang. Jadi di tengah arus deras sungai, di tengah ombak yang begitu tinggi, mesti ada satu pancang yang bisa mengikat kapal, mengikat perahu di tengah sungai. Jadi di tengah arus deras itu, ideologi ini jadi penting. Sehingga apa? Tidak kehilangan arah. Ya, saya teringat dengan salah satu tulisan Frederick Reed namanya, ketika dia menjelaskan tentang masyarakat transisi. Ya, jadi masyarakat transisi, masyarakat yang kehilangan. Kalau istilah saya kutip dari Buya Shafi'i Ma'arif itu, sebuah masyarakat transisi itu sebuah masyarakat yang kalau tidak ada pancang, tidak ada tiang pemegang, dia akan kehilangan pegangan dalam kehidupan. Jadi penting, kita bersepakat bahwa Pancasila itu ideologi. Mau praktek demokrasi seperti apapun sebagai konsekuensi dari perubahan, Pancasila tidak boleh. Prinsip nilai dasar dalam Pancasila itu adalah jelas. Ada prinsip ketuhanan, ada prinsip kemanusiaan, ada prinsip persatuan, ada musyawarah dan prinsip keadilan. 5 prinsip dasar ini sebagai suatu hal yang tidak bisa ditawar. Maka ketika ada ide untuk mengubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila, resistensi anak bangsa itu begitu luar biasa. Karena ini prinsip dasar. Prinsip dasar kita dalam membangun kehidupan politik. Lanjut. Lanjut. Pancasila memiliki logika. Masih di atas lagi. Ya, memiliki ya, logika internal yang sesuai dengan dasar etika politik modern. Apa kelima prinsip tersebut? Prinsip yang terkandung di dalam Pancasila itu pluralisme. The Founding Father kita cukup memahami. Ya, dari Sabang sampai Merauke tidak seragam. Berbagai macam budaya. Masih ke atas. Jadi pluralisme adalah sebuah keniscayaan yang sudah sebenarnya dipahami oleh logika internal Pancasila. Untuk hidup dengan positif, damai, toleran, ya, bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, dan budaya, termasuk adat. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sebelum Declaration of Human Rights, kita sudah bicara tentang prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Bicara tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah soliditas bangsa. Soliditas bangsa ini mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk sendiri, melainkan juga orang lain. Bahwa kita bersatu, senasib, sepenanggungan sebagai anak bangsa yang sama-sama pernah dijajah. Ya, yang sama-sama punya harapan masa depan. Seperti yang dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya Imaginary Community. Jadi nasib yang sama, harapan yang sama, itu membangun solidaritas sebuah bangsa. Yang keempat, lanjut. Demokrasi. Jadi prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit atau kelompok lain yang berhak menentukan dan memaksakan kehendak. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem
yang sesuai dengan kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Jadi prinsip-prinsip demokrasi juga sebenarnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi prinsip etika modern ini sebenarnya juga sejalan dengan 5 dasar dari 5 sila Pancasila ini. Saya pikir itu Bu Susi yang dapat saya sampaikan. Semoga pengantar materi ini bisa dijadikan sebagai bahan kita untuk berdiskusi. Kalau ada pendapat silakan, ya. Tidak semestinya saya tahu semua, ya. Tidak mesti bertanya, tapi juga ada pemikiran-pemikiran yang konstruktif, yang baru, ya, sebagai bentuk dinamika keilmuan. Terima kasih Ibu Susi. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jumadi. Ya, mahasiswa sekalian ya, kalau kita sama-sama menyimak apa yang telah disampaikan oleh Pak Jumadi tadi, kita bagikan mendapatkan hujan deras ya mengenai demokrasi ya. Artinya beliau semaksimal mungkin ya berusaha sekomprehensif mungkin memberikan seluruh apa yang beliau pahami, yang beliau ketahui mulai dari A sampai Z mengenai demokrasi. Artinya ini ada record ya, kita punya record, nanti kita akan share kepada mahasiswa record apa yang telah disampaikan oleh Pak Jumadi tadi, sehingga nanti kita bisa pelan-pelan ya menyimak kembali apa-apa saja yang disampaikan beliau melalui Zoom meeting ini. Nah, cuma dapat Ibu berikan beberapa catatan ya, Ibu baru kali ini nih menjadi host juga sekaligus menjadi moderator dan punya catatan sekitar 7 halaman. Ibu nggak tahu berapa halaman yang Ananda miliki ya dari mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jumadi tadi. Cuma beliau sudah menjelaskan kepada kita semua ya bagaimana perkembangan demokrasi ya mulai dari tahun 1828 kemudian masuk pada gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3 sampai akhirnya beliau memberikan sebuah penegasan bahwa sistem politik demokrasi ini adalah akhir dari sejarah politik. Artinya tidak akan ada nanti sistem politik yang lain ya, yang akan lebih hebat, yang akan lebih bagus, yang akan lebih menjadi pedoman bagi berbagai negara dalam menerapkan sistem politiknya. Artinya itu dikutip dari Hegel ya Pak Jumadi ya. Ya. Ya, itu yang pernyataan yang menarik yang perlu kita garis bawahi bersama ya bahwa sistem politik demokrasi adalah sistem politik terakhir. Ya, yang akan menjadi sistem politik terbaik yang menjadi pedoman atau menjadi acuan bagi negara-negara ke depannya. Ya, nah meskipun beliau tadi menjelaskan juga bahwa sistem politik demokrasi itu juga ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya, ada yang masih berada pada posisi transisi, kemudian ada yang masih berusaha melakukan berbagai konsolidasi, sampai akhirnya ada negara-negara yang sudah melakukan berbagai pendalaman terhadap sistem demokrasinya. Nah, Indonesia bagian yang mana ini? Nah, tentu ada ciri-ciri, ada indikator-indikator terhadap setiap negara ya ketika dia menjalankan praktek demokrasi. Itu juga menjadi sebuah pernyataan menarik dari Pak Jumadi. Ya, kemudian beliau juga meneraskan beberapa indikator ya dari berbagai demokrasi ya bahwa harus ada hukum sebagai panglima ya, kemudian harus ada civil society, kemudian juga ada kelompok-kelompok yang beraliansi ya sebagai sebuah kekuatan politik yang strategis. Nah, ketiga hal inilah yang akhirnya menjadi penopang ya tegaknya sebuah demokrasi. Ini juga sangat menarik disampaikan oleh beliau. Nah, kemudian beliau juga sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa ada 3 aspek untuk mengukur sebuah demokrasi, yakni adanya pemilu. Nah, jadi kita sudah bisa ini secara mengklaim ya sebagai sebuah negara demokrasi karena 3 dari aspek dari pengukuran demokrasi itu sudah kita praktekkan di Indonesia ya, adanya pemilu, adanya susunan kekuasaan dan adanya kontrol dari masyarakat kepada pemerintahannya. Kemudian juga ada istilah yang baru tadi ya, yang Ibu dengar dan sama-sama kita dengar, ada perangkat lunak demokrasi, ada perangkat keras demokrasi. Nah, ternyata yang selama ini dipahami oleh kita, yang perangkat lunak itu ternyata adalah nilai-nilai, ya apa tadi itu istilahnya? Ada juga tadi istilahnya pagar lembut demokrasi atau perangkat lunak demokrasi. Itu istilah baru semua bagi kami itu Pak Jumadi. Ya. Ya, artinya istilah politik yang selama ini mungkin belum pernah kita dapatkan ya dari berbagai kuliah atau dari dosen yang mengampu mata kuliah politik.
ya. Kemudian yang paling penting bagi kita diskusikan pada hari ini adalah beliau juga menyempatkan berbagi mengenai isi buku bagaimana demokrasi itu mati. Nah, saya baru mau baca itu Pak Jumadi, tapi Pak Jumadi justru telah men-share kepada kami semua apa intisari dari buku bagaimana demokrasi itu mati. Ya, jadi kita beruntung pada hari ini ya bahwa ada beberapa ciri yang harus kita waspadai agar demokrasi itu tidak mati. Nah, apa itu? Nah, ada beberapa cara ya, ada cara yang dengan menggunakan kekerasan. Jadi asalkan sudah ada gejala-gejala kekerasan atau kekerasan yang dilakukan secara nyata ya, apakah dalam bentuk perang, dalam bentuk kudeta, perebutan kekuasaan, itu sudah dipastikan demokrasinya mati, kata Pak Jumadi. Tapi juga ada yang perlahan-lahan dilakukan oleh pemimpin yang otoriter. Nah, ini warning sebenarnya bagi kita mahasiswa bahwa jangan sampai kita memilih pemimpin yang otoriter. Kita semua nanti pada tanggal 9 Desember ya punya hak pilih, baik memilih bupati maupun memilih gubernur. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang otoriter. Karena ternyata sifat otoriter dari pemimpin itu berbahaya bagi demokrasi. Ada banyak hal nanti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin otoriter ini yang akan menumbangkan lembaga-lembaga lain yang justru menopang demokrasi di negara kita. Itu pesannya sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Jumadi pada pagi hari ini. Ya, oke baik. Tadi juga beliau mendiskusikan ya betapa rumitnya demokrasi di Indonesia ya. Ibu berusaha mencatat sebaik mungkin ya bagaimana beliau memperlihatkan kepada kita semua ya Indonesia ini serba abu-abu ya Pak Jumadi ya. Di satu sisi dia presidensial, di satu sisi dia multipartai, kemudian dia menggunakan sistem politik, sistem pemilu yang bikameral. Dia juga adalah sebuah negara kesatuan, dia adalah sebuah negara yang homogen, tapi juga plural, ya. Artinya kita serba menggunakan berbagai kekayaan yang kita miliki. Ini bagaimana menciptakan sebuah negara yang demokrasi versi Indonesia. Ya, itu juga sangat menarik beliau sampaikan. Dan terakhir adalah beliau kembali mengingatkan kembali kepada kita sebagai mahasiswa PPKN ya, untuk bisa menjadikan prinsip-prinsip ya atau asas-asas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kita dalam berpolitik ya, dalam praktek kita sebagai negara demokrasi. Jangan sampai nilai demokrasi kita itu lepas ya dalam kerangka kita sebagai negara ideologi Pancasila. Baik, itu yang bisa Ibu simpulkan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Jumadi tadi. Kita punya waktu sampai pukul 11 ya. Ini waktunya kita untuk belajar ya. Narasumber kita masih ada bersama kita. Silahkan bagi mahasiswa yang ingin menanyakan ya, atau konfirmasi atau klarifikasi terhadap materi mengenai demokrasi yang telah Pak Jumadi sampaikan. Silakan mahasiswa. Izin bertanya, Bu. Silakan Rahmi. Terima kasih Bu Susi selaku moderator. Sebelumnya saya minta maaf karena kameranya saya matikan karena jaringannya kurang stabil, Bu. Sehingga kalau saya tidak bisa memahami penjelasan Pak Jumadi secara lengkap. Silakan Rahmi. Iya, ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan? Gini, Bu. Menarik sangat justru yang disampaikan oleh Pak Jumadi dan juga apa yang sudah diulas oleh Ibu Susi. Namun apa yang tadi Pak Jumadi jelaskan, menurut saya itu adalah demokrasi secara teoritis atau demokrasi secara ideal. Meski tadi Bapak juga menyebutkan prakteknya, namun kan itu baru dalam hal tatanan sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan dan lain sebagainya. Praktek demokrasi secara real justru kalau menurut saya menciderai nilai demokrasi itu sendiri. Sehingga muncullah pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa demokrasi itu mimpi, semu, ilusi gitu. Nah, kita sebagai guru PKN lah katakan seperti itu, tentu saja akan menolak pernyataan tersebut. Karena bagaimanapun kita tentu akan tetap berpegang teguh pada prinsip demokrasi gitu. Demokrasi itu ada, berjalan dan akan terus dilaksanakan. Namun tidak bisa pula kita tampik secara subjektif di luar fungsi kita sebagai pendidik bahwa praktek demokrasi yang disajikan oleh negara, pemerintah, itu benar juga gitu apa yang disampaikan oleh pernyataan itu tadi bahwa demokrasi itu hanya mimpi gitu. Di mana sih Pak kita bisa temukan praktek demokrasi yang sesungguhnya gitu dengan dalih kemakmuran, keadilan rakyat. Rakyat justru dizolimi gitu kan.
yang katanya kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat justru nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, gitu. Nah, inilah yang barangkali di dalam buku How Democracy Die itu yang dikatakan hal-hal yang dapat menggerus demokrasi. Nah, lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana kita itu bisa tetap percaya diri untuk menjelaskan demokrasi kalau kenyataannya justru seperti itu, gitu, Pak. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih Rahmi. Langsung dijawab satu-satu, Pak Jumadi. Oke. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Susi. Ya, silakan Pak Jum. Ya, pertanyaan yang cukup baik ini dari murid Bu Susi ini. Ya. Jadi sejak dari zaman kita menjelaskan tentang demokrasi, pemikiran Plato, Socrates, Aristoteles, itu suatu hal yang ideal. Ya. Jadi memulai sesuatu itu memang dari sesuatu yang ideal. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi sebagai sesuatu yang ideal, itulah prinsip-prinsip dasar yang disepakati secara universal. Dari berbagai pengertian, definisi tentang demokrasi itu sebenarnya 3 saja. Ya. Apa yang disebut sebagai prinsip kebebasan, ya. Kemudian prinsip partisipasi dan kompetisi. Semua hal yang terkait dengan kebebasan, terkait dengan persoalan kompetisi, kemudian terkait dengan partisipasi itu dalam praktiknya memang setiap negara tidak sama. Jadi sesuatu hal yang ideal itu sebenarnya melekat pada benturan kondisi kearifan sebuah bangsa. Jadi kalau kita umpamakan misalnya praktik demokrasi di Amerika, kita terapkan sepenuhnya di Indonesia, ya nggak cocok juga. Makanya penting untuk mempelajari tentang budaya politik. Ya, budaya politik itu penting. Ya, karena budaya politik itu adalah bagian dari satu proses perjalanan sejarah. Yang kedua adalah proses dari asimilasi, akulturasi yang sifatnya berinteraksi sebagai konsekuensi dari strategis kewilayahan atau letak posisi sebuah masyarakat. Ya, di Kalimantan Barat saja misalnya yang dikenal dengan kain tenun yang berada di Kabupaten Sambas itu misalnya yang dikenal di Kalimantan Barat itu ternyata juga bagian dari perpaduan antara orang-orang Minang yang pernah hidup di Kabupaten Sambas ratusan tahun yang lalu dengan orang-orang dari Brunei dengan orang-orang Melayu tempatan. Nah, jadi dalam konteks prinsip-prinsip praktik demokrasi pun sebenarnya kita bicara tentang kebebasan, tidak bisa kebebasan itu juga praktiknya seperti di Amerika. Jadi pertanyaan tadi bagaimana kita bisa percaya diri untuk menjelaskan bahwa demokrasi itu adalah hal yang baik dan sudah dipraktikkan. Paling tidak dimulai sebenarnya dari diri kita. Ya, dalam proses belajar mengajar, seorang guru mesti membuka diri. Ya, kan dulu beda. Zaman saya SD dulu, ya, itu tidak boleh mengkritik guru. Zaman saya kuliah semester 1 bahasa Inggris, itu ada teman saya yang mengkritik dosen saya, salah nyebut bahasa Inggris itu huruf. Dia suruh dia yang ngajar, kita disuruh keluar. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Oleh karena itu, untuk bisa meyakinkan apakah praktik demokrasi itu sebagai bukan sebuah ilusi, tapi sebuah hal yang real dalam kehidupan, ya mesti ada ketauladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu satu. Yang kedua, tentu dalam praktik nilai dasar demokrasi itu tidak bisa diperlakukan secara universal. Saya ulangi lagi, kembali kepada sistem budaya. Nah, sistem budaya. Ya. Jadi kebebasan yang dipraktikkan misalnya dalam konteks penggunaan media sosial, ya tidak sepenuhnya sesuai juga dengan norma. Apakah kita misalnya sekarang ini orang bisa bicara, bisa menghujat dan sebagainya, itu bagian dari demokrasi? Nggak bisa juga. Itu bebas memang. Tapi kebebasan itu ada pagarnya, tadi dikatakan ada norma di situ. Ya, ada norma, ada pagar demokrasi. Jadi menurut saya memang tidak ada hal yang ideal, tetapi paling tidak sesuatu yang disepakati. Maka dalam demokrasi itu ada konsensus. Nah, saya pinjam istilah dari Profesor Dr. Almarhum Alfian ketika menjelaskan tentang demokrasi, dia bilang bicara tentang demokrasi itu adalah perpaduan antar konflik dengan konsensus.
konflik dan konsensus itu adalah memungkinkan kita bisa berbeda, tapi perbedaan itu tidak mengarah pada konflik. Itulah hakikat demokrasi. Ya, ya. Oleh karena itu, menurut saya, Bu, kita tidak perlu pesimis, tapi optimis. Bahwa paling tidak kalau misalnya kita mengajarkan bagaimana sih praktik demokrasi di Indonesia, ya, tentu kalau kita bicara dalam konteks perilaku elit, ya membuat kita agak frustasi. Tapi dalam konteks memberikan pembelajaran, tentu kita harus memberikan pembelajaran yang ideal, ya, antara ya suatu hal yang baik. Kan kalau kita belajar tentang moral politik itu antara sesuatu yang boleh tidak boleh, antara sesuatu yang wajar tidak wajar, sebagai suatu hal yang pantas dan tidak pantas, kan seperti itu. Jadi real memang kita lihat misalnya ada orang yang agak terlalu anti terhadap politik. Ngapain bicara soal politik? Ujung-ujungnya gue bicara soal money politik, bicara soal kekerasan, bicara soal ada penzaliman terhadap kelompok lain. Itu konsekuensi dari kompetisi politik. Tapi di balik kompetisi politik itu ada nilai, makanya ada etika politik. Nah, di situ ya ada etika politik. Ya, nah, etika politik itulah sebenarnya sebagai pagar, sebagai bagian payung orang untuk berperilaku. Ya, ada berperilakunya. Etika itu kan sesuatu yang melekat, ya, hal yang melekat dalam kehidupan yang membuat seseorang itu layak atau tidak layak, pantas tidak pantas untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi maka dalam politik itu ada mata kuliah. Kalau di politik itu ada etika politik. Itu paling tidak buku yang cukup mendasar itu ya umum untuk anak-anak S1, paling tidak S2 juga dipakai itu. Peran Magnus Suseno misalnya itu, buku etika politik itu. Ya, itu mengajarkan kita untuk bicara soal moral politik di situ. Jadi saya pikir itu, Bu, terkait dengan antara sesuatu yang real dengan sesuatu yang ilusi. Oleh karena itu, walaupun di awal saya katakan mengutip pendapat Hegel bahwa demokrasi Prancis Fukuyama sebagai akhir dari sejarah, tidak mesti juga kita terima cara pandang itu. Secara teoretik iya dikemukakan. Ya. Apakah kemudian praktik demokrasi di Amerika itu kemudian diadopsi langsung oleh negara lain? Tidak juga. Ya. Di negara banyak kemudian memperpadukan antara kearifan kekuatan budayanya dengan praktik demokrasi. Kita salah satunya adalah negara yang tidak seutuhnya juga mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi seperti praktik di Amerika. Apalagi sistem ketatanegaraan kita berbeda. Ya, sistem ketatanegaraan kita berbeda. Nah, jadi sebagai seorang guru PKN, yang jelas satu patokannya menjelaskan demokrasi tentu bicara dalam konteks sesuatu yang prinsip secara teoritik. Yang kedua adalah konteks nilainya. Kan tidak mungkin tidak mengkaitkan bicara demokrasi dengan demokrasi Pancasila. Nah, makanya saya minta izin dengan Bu Susi. Kebetulan saya juga mengasuh mata kuliah kajian ketahanan nasional. Ya. Di HI itu ada mata kuliah ideologi dan kajian ketahanan nasional. Kita jelaskan bagaimana kekuatan ideologi Pancasila ya di tengah proxy war misalnya. Karena ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi sebagai bentuk konsekuensi dari ketahanan nasional itu berubah, beragam. Ya, proxy war yang kita kenal sekarang ini. Kita kenal dulu 20 tahun yang lalu barangkali terorisme tidak menjadi ancaman, tapi sekarang menjadi ancaman. Kemudian narkoba tidak menjadi ancaman, sekarang menjadi kejahatan yang luar biasa. Bicara soal misalnya human trafficking, illegal law trading dan sebagainya, kejahatan-kejahatan baru, dan bahkan cyber, itu juga menjadi hal yang baru dalam konteks proxy war. Nah, ini tentu mesti dijelaskan menurut saya sebagai guru PPKN, harus konteks itu tidak boleh dilepaskan. Kita hidup bertiga di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang real kita jelaskan adalah dalam konteks ideal dari ideologi kita, praktik demokrasi kita. Soal prakteknya tidak sejalan seperti yang kita jelaskan, itu hal yang lain. Bukan membuat kita kemudian frustasi, tidak yakin dengan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Ya,
Ya, jadi pertanyaan pertama tadi ya, Rahmi ya, apakah kita pesimis ya dengan praktek demokrasi itu ya, karena indikator demokrasi itu adalah sebuah kebebasan, adalah sebuah partisipasi gitu kan. Bagaimana kita melihat realitasnya sekarang kan itu ya, Ami ya. Nah, Ibu melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Pak Jumadi tadi, juga sekaligus menegaskan bahwa Indonesia ya, karena kita di Indonesia, maka kita paling mudah memang mengambil contohnya adalah negara kita sendiri dalam menerapkan praktek demokrasinya. Yang jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Jumadi tadi, ketika kita melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, ya meskipun istilah demokrasi itu adalah bahasa asing, ya bahasa dari Yunani, cuma selalu ada konsensus dan kesepakatan bagaimana kita menerapkan yang namanya kebebasan, keadilan, dan partisipasi itu dengan nilai-nilai yang kita sudah yakini sejak dahulu kala. Ya, nah apa itu nilai-nilai yang sudah kita yakini sejak dahulu kala? Yang pertama tentu kita punya nilai adat istiadat, budaya tadi kata Pak Jumadi istilahnya. Ya, maka mari kita negosiasikan, mari kita konsensuskan bersama, kita sepakati bersama bagaimana kita melaksanakan yang namanya kebebasan, yang bagaimana kita melaksanakan sebuah partisipasi, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai keadilan itu yang bersesuaian ya, yang atau bersinergi dengan nilai-nilai adat istiadat kita. Yang pertama. Yang kedua adalah kita juga sudah menjadikan nilai-nilai agama. Ya, sebagai sebuah negara yang religius ya, yang menjadikan sila pertamanya adalah ketuhan yang Maha Esa, maka kita negosiasikan kembali, kita sepakati kembali dengan nilai-nilai demokrasi yang tadinya berasal dari Yunani, bagaimana kita melaksanakan sebuah kebebasan, bagaimana kita melaksanakan sebuah prinsip keadilan, dan bagaimana kita melaksanakan sebuah partisipasi dalam kehidupan kita. Bernegosiasi lagi dia. Ya, dan yang ketiga adalah kita yang jelas sudah punya hukum positif ya dalam praktek penyelenggaraan negara kita ya, peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu semua adalah hasil konsensus dan kesepakatan bagaimana masyarakat kita memahami nilai-nilai demokrasi yang juga dipengaruhi oleh nilai adat dan nilai-nilai agamanya. Nah, jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa demokrasi kita ini masih semu atau sebuah ilusi atau sebuah hal yang mimpi. Dilihat dari perspektif mana dulu, Ami? Ya, mari kita buat skala Likert-nya ya, mari kita buat rank-nya seperti apa, angkanya seperti apa. Kalau kita melihat rank-nya itu angka 1 sampai 5, maka praktek demokrasi kita yang merupakan hasil konsensus dari berbagai nilai-nilai yang sudah kita pahami tadi, maka tidak bisa kita nyatakan itu menjadi hal yang semu lagi, itu sudah real kita praktekkan. Ya, Sumatera Barat dengan falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu adalah sebuah konsensus. Dan orang yang berhasil mengkonsensuskan antara dua nilai adat dan agama itu adalah contoh praktek demokrasi yang sudah sangat terbaik yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Bukan semu lagi itu, Ami, tidak ilusi lagi itu. Ya, jadi kalau kita menjadikan nilai tertingginya adalah demokrasi Barat, tentu dia bernilai semu, tentu dia bernilai ilusi. Tapi kalau kita jadikan patokannya adalah nilai-nilai demokrasi berdasarkan nilai-nilai adat kita, berdasarkan nilai-nilai agama kita, maka demokrasi yang sedang kita praktekkan sekarang adalah real. Ya, dia adalah sedang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, bahkan ketika dalam ruang kelas ini kita mengundang pakar, kita mengundang dari tokoh-tokoh untuk bisa memberikan atau berpartisipasi secara maksimal, memberikan idenya secara bebas. Ya, dalam hal kebaikan bersama, itu adalah bukti bahwa kita sedang berdemokrasi. Begitu ya, Ami ya, dan yang lain ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Hidayah Bunga Ananda ya, Pak Jumadi, dari melalui menu chat. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi itu ada kaitannya dengan revolusi? Nah, bagaimana mengaitkan konsep antara demokrasi dengan revolusi? Apakah revolusi itu juga sebuah praktek bagaimana berdemokrasi? Nah, mungkin begitu. Pertanyaan dari mahasiswa kita yang di ruang chat ini. Silakan Pak Jum. Oke, makasih. Revolusi itu kan cara merubah. Jadi Huntington itu dalam bukunya Gelombang Demokrasi Ketiga, ini kebetulan di buku ini ya, itu menjelaskan tentang tiga bentuk transisi demokrasi itu. Jadi revolusi itu salah satu bentuk transisi.
Dia bukan bentuk demokrasi ya. Cara orang merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Apakah reformasi itu bagian dari demokrasi? Bukan. Reformasi itu cara. Jalan saja. Ya. Oleh karena itu, kata Huntington, ada yang disebut dengan proses replacement, ya, ada proses transplacement dan sebagainya. Itu kan apa namanya 3 bentuk dari transisi demokrasi itu. Ya, jadi dari sebuah rejim ke rejim yang lain itu. Nah, jadi revolusi itu bukan demokrasi, reformasi itu bukan demokrasi, tapi cara orang untuk berubah, ya, cara untuk berubah. Saya katakan tadi begini di awal kan, ada pemimpin yang dipilih lewat cara demokratis, seperti contoh Fujimori misalnya, ya. Tapi ketika dia memimpin, dia tidak demokratis. Buku yang ditulis oleh Levitsky dan Zilbert, ada buku-buku lain yang ditulis. Dia mengkritik praktik demokrasi di Amerika di zaman pemerintahan Donald Trump, yang dianggap sebagai satu proses mematikan demokrasi. Ketika toleransi tidak lagi menjadi bagian terpenting dalam masyarakat Amerika. Kita ingat ketika pemilu Amerika Serikat yang pertama, Donald Trump berkampanye. Dia katakan ketika dia melawan Hillary Clinton, Amerika Serikat belum pantas dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Kita sudah punya presiden perempuan, Megawati. Kita sudah punya perempuan menjadi kepala daerah, bupati, gubernur. Gubernur belum ada. Gubernur sudah ada di Banten sana. Ya, Bu Atut. Ya, mantan bupati. Di daerah sudah banyak wali kota, kemudian bupati, wakil bupati, ya, menjadi perempuan. Artinya dalam praktiknya kita lebih maju dari Amerika. Ya. Lebih maju dari Amerika. Sementara Donald Trump bicara, Amerika belum pantas dipimpin seorang presiden dari perempuan. Nah, itulah kritik-kritik dari Levitsky dan Zilbert terkait dengan ada kemunduran demokrasi. Ya, terkait dengan itu. Nah, dalam konteks itu, revolusi memang bukan cara yang terbaik untuk mewujudkan demokrasi. Bukan pilihan. Nah, bukan pilihan, itu cara saja. Jadi mau cara revolusi, mau cara reformasi, atau mau cara dengan cara misalnya ya seperti muncul gerakan perubahan dari atas. Ya, makanya ada yang menyatakan bahwa proses transisi demokrasi di Indonesia dari rejim otoritarian, Orde Baru dikatakan sebagai prototipe pemerintahan yang otoritarian ke pemerintahan yang demokratik era reformasi, itu bukan revolusi. Disebut sebagai proses transplacement atau reformasi kalau dalam bahasanya. Ya, dipersamakan sebagai bentuk reformasi. Dalam buku Huntington, perubahan negara negara sedang berubah itu. Ya, ada 2 jilid itu. Jadi revolusi bukanlah demokrasi, reformasi bukanlah demokrasi, tapi cara saja. Ya. Cara saja orang kemudian untuk melakukan perubahan politik. Nah, konsekuensi pilihan itu ada. Kalau revolusi tentu akan terjadi perubahan yang radikal. Ada goncangan. Kita bayangkan nggak misalnya kalau ada terjadi proses revolusi itu goncangan. Karena revolusi itu proses yang radikal. Makanya kita ingat pernyataan almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia. Ketika dia menyebut reformasi, ketika ada tuntutan reformasi tidak berjalan di tempat, reformasi ada gerakan yang cepat, dia sebut sebagai proses evolusi. Ya, proses evolusi. Kalau kita bisa melangkah 2 langkah, kenapa harus 1 langkah? Kan ingat saya bahasa-bahasa Prof. Habibie itu. Jadi reformasi yang dipercepat itu adalah evolusi, ya, bukan reformasi, bukan revolusi. Jadi evolusi itu tahap step by step. Kalau kita bisa melangkah 2 langkah, mengapa harus 1 langkah? Kalau kita bisa melangkah 4 langkah, kenapa harus 2 langkah? Ya, jadi kalau istilah bukunya Bung Hatta, dikutip Bung Hatta itu oleh Schumpeter, mendayung di antara 2 karang. Sekali dayung 2 pulau terlewati. Baik, terima kasih Pak Jumadi ya. Jadi bagaimana keterkaitan antara revolusi dengan demokrasi ya. Revolusi adalah sebuah cara tadi Pak Jum ya. Nah,
sedangkan demokrasi adalah tujuannya. Ya, jadi cara ini kan bisa berbagai macam dilakukan. Ada yang secara perlahan, ya, ada yang secara konstitusional, ada yang non konstitusional, ya. Revolusi adalah salah satu cara. Pertanyaannya Pak Jum, apakah ada contoh negara yang setelah melakukan revolusi justru berhasil menciptakan negara yang demokratis? Ya, kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan di Eropa, ya, kita mengenal istilah kata-kata liberty, egaliter, dan sebagainya. Itu kan dimulai dari revolusi. Kita ingat revolusi Prancis yang menjatuhkan Raja Louis XIV, ya, Napoleon Bonaparte, dan sebagainya. Itu revolusi. Ya. Tapi memang dalam praktik perkembangan selanjutnya, revolusi itu tidak menjadi pilihan ketika orang melakukan proses transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik. Kita bisa baca buku-buku tentang transisi demokrasi. Tapi dalam sejarahnya pernah terjadi. Dan akibat revolusi melawan kezaliman pemimpin-pemimpin yang kita anggap sebagai monarki absolut pada zaman pemerintahan di Eropa Barat, ya, pada zaman abad ke-8, itu melahirkan yang kita kenal dengan istilah liberty dan sebagainya. Itu patung liberty yang menjadi kebanggaan warga negara Amerika, itu adalah sebagai bentuk dari penghargaan perlawanan, ya, orang terhadap kezaliman monarki absolut. Jadi itu contoh. Yang kedua, misalnya ketika Filipina zaman Ferdinand Marcos, itu bisa juga kita persamakan sebagai bentuk revolusi. Jadi orang Filipina menyatakan sebagai satu bentuk revolusi. Jadi tokohnya Aquino yang ditembak, ya, dilanjutkan oleh Corazon Aquino oleh istri. Itu revolusi, ya, sebagai bentuk revolusi masyarakat warga negara Filipina untuk menjatuhkan rejim pemerintahan Ferdinand Marcos. Nah, sekarang bisa nggak kita persamakan jatuhnya Pak Harto sebagai bentuk revolusi? Pilihan kita tidak revolusi, ya, pilihan kita itu adalah reformasi. Ingat ya Bu Susi dulu, ketika Bu Susi ini kan teman satu kelas S2 dulu, ketika mengambil mata kuliah sosiologi politik, ya, dengan Pak mantan dekan fisik Nyoto Usman. Pak Nyoto Usman, kita minta ditantang untuk menulis. Ada tulisan beliau terkait dengan kenapa reformasi kita itu agak lamban berjalannya. Karena itu konsekuensinya. Kita ini adalah proses perubahan yang dinegosiasikan antara kekuatan oposisi, katakanlah mahasiswa, di situ ada kekuatan-kekuatan lain, ada Amin Rais dan selainnya, itu bernegosiasi dengan kekuatan rejim untuk melakukan perubahan. Makanya dia tidak radikal perubahannya itu. Perubahannya adalah yang dinegosiasikan. Jadi itu tadi Bu Susi contoh negara-negara, kita ambil contoh seperti di Eropa Barat, di Asia kita ambil contoh misalnya seperti di Filipina. Oke. Terima kasih Pak Jum. Kita masih tersisa sekitar 10 menit lagi. Silakan satu pertanyaan dari mahasiswa. Ya, izin bertanya Ibu. Silakan, Laurentius Arliman, silakan. Saya mahasiswa pasca sarjana, muridnya Ibu Susi Fitria Dewi. Izin bertanya Bapak, pada hari ini kan demokrasi itu semakin berkembang. Kita lihat dari ada pileg, kemudian ada pilpres, dan pada hari ini kita ditantang pada 9 Desember itu ada pemilu kada. Nah, menurut Bapak, pada hari ini di Papua sana, mereka memakai pemilu kada, ataupun pilpres, ataupun pileg, itu dipakai sistem noken. Nah, begitu juga di kami di Sumatera Barat, ada namanya Kepulauan Mentawai. Terakhir itu beberapa riset yang saya baca, itu masih memakai sistem menitipkan suara kepada kepala suku. Atau kepala sukunya, yaitu di sini disebut, kalau di Mentawai itu namanya Sikere. Sikere lah nanti yang menentukan pilihannya. Nah, menurut Bapak, sistem demokrasi apa sih seperti itu? Apakah demokrasinya masih tidak sesuai dengan tiga poin penopang yang Bapak bilang tadi, atau bagaimana? Karena pada hari ini, hal itu pun melalui putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan, oke, fine, sistem noken itu tidak dipermasalahkan, atau sistem menitipkan suara kepada kepala suku atau tetua-tetua itu tidak dipermasalahkan gitu. Tetapi seandainya ada oknum yang bermain, apakah itu tidak mencederai demokrasi?
Karena seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, demokrasi berasal dari bahasa Latin itu demos dan kratos itu kan, untuk rakyat, yang kalau kita anggaplah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Kenapa pada hari ini tiba-tiba dititipkan kepada kepala suku, di mana gitu hak kita sebagai seorang rakyat, yang kalau kita lihat pasal 1 ayat 3 menyatakan, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Indonesia ini salah satunya dari rakyat gitu kan. Tapi bagaimana pada hari ini ketika dititipkan gitu dengan sistem noken ataupun sistem hal tersebut, bagaimana, apakah itu mencederai demokrasi atau adakah sesuatu fenomena baru gitu Bapak? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Langsung Bu Susi? Langsung Pak Jo. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita harus bicara soal dasar hukum dulu ya. Ini kan kita lah negara hukum, ya. Jadi Rechtsstaat, negara hukum bahasanya kan. Kalau kita mengacu ke undang-undang pemilu jelas, asas pemilu itu luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Jelas itu. Ya, kalau kita mengacu ke undang-undang. Saya ini kebetulan Bu Susi juga sekarang dipercaya sebagai TPD DKPP RI. Jadi kemarin seminggu yang lalu baru menyidang sebagai majelis hakim, ada gugatan pasangan calon yang tidak lolos, ya, sidang kode etik. Jadi dipercaya juga sebagai TPD. Jadi kalau kita mengacu ke asas pemilu, jelas sistem noken atau sistem yang disebutkan di Kepulauan Mentawai itu tidak sejalan dengan prinsip langsung, ya, tidak sesuai. Pertanyaannya kenapa itu kemudian ditoleransi? Barangkali ada sedikit tanda kutip itu untuk menghargai kearifan lokal sehingga tidak ada gejolak sosial, ya. Jadi ada pertimbangan sosial yang kadang-kadang mengalahkan pertimbangan hukum. Ada dalam konteks penyelesaian konflik. Itu tidak sepenuhnya hukum itu ditegakkan atas dasar pertimbangan hukum. Kalau kita mau saklek sebenarnya, praktik noken itu tidak sah dalam pemilu. Bagaimana mungkin orang yang kemudian punya hak suara diwakilkan? Coba di daerah lain di luar Kepulauan Mentawai misalnya, atau di luar Papua, orang yang berada di rumah sakit, tidak boleh anaknya kemudian mewakilkan orang tuanya untuk kemudian joblos di TPS. Saya mau tanya, di Kota Padang ada pemilihan, ya katakanlah pilgub kan seluruh kabupaten ini yang ada di Sumatera Barat. Kalau kita belum gubernur, boleh nggak Bu Susi mewakilkan bapaknya? Nggak mungkin, pasti akan ditolak oleh petugas di KPS. Jadi sejak lama sebenarnya kita mempersoalkan kenapa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang luber itu tidak terpenuhi. Kalau ada orang lain yang kemudian bisa mewakilkan atau atas nama 300 penduduk setempat kemudian dia dicoblos. Dan itu bentuk pelanggaran. Ukuran di Kalimantan Barat itu pelanggaran. Ya, tapi apakah ada praktik itu? Ada. Di daerah tertentu yang taat dengan tokoh adatnya secara diam-diam, saya katakan secara diam-diam itu dicobloskan oleh tokohnya. Tapi kalau ketahuan itu bentuk pelanggaran. Ya, jadi jelas kita tidak ingin sebenarnya demi sedikit demi sedikit untuk merubah ini budaya. Kita paham. Saya kebetulan ngajar juga di APDN. Saya tanya dengan mahasiswa yang berasal dari Papua. Bagaimana menurut Anda praktik sistem noken itu? Ya, begitulah kenyataannya, Pak. Dia bilang kan, yang terjadi di daerah saya. Tapi apakah itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran dalam konteks masyarakat? Tidak. Justru itu penghargaan terhadap tokoh. Nah, tapi kalau Anda tanya dengan saya, apakah itu sesuai dengan undang pemilu? Itu pelanggaran. Tidak boleh saya mewakilkan istri saya. Tidak boleh anak saya kemudian mewakilkan saya kepada menyoblos pada saat hari H pemilu atau pilkada. Ya, karena melanggar prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Saya pikir itu, Bu Susi, yang terpenting menurut saya adalah sebelum saya serahkan kembali pada Bu Susi, jangan sampai kemudian praktik pilkada ya itu melahirkan apa yang disebut sebagai bad guy demokrasi.
Jadi kelompok-kelompok penjahat demokrasi itu menguasai praktik demokrasi. Itu yang berbahaya. Itu yang kemudian disindir sebagai bentuk dari mematikan demokrasi. Jadi ada istilah dengan secara teoritik disebut sebagai bad guy demokrasi. Jadi kelompok-kelompok penjahat bertopeng demokrasi, tapi sungguhnya penjahat demokrasi. Ya, itu buzzer-buzzer itu penjahat demokrasi itu. Ya, atas nama kebebasan dia bisa membantai orang lain, bisa mengkritik orang lain, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan pagar demokrasi. Apa pagar demokrasi itu? Ada norma. Baik, terima kasih banyak Pak Jumadi. Ya, sebenarnya saya yakin masih banyak ini pertanyaan dari mahasiswa karena makin ke ujung ternyata makin menimbulkan banyak pertanyaan ya bagaimana praktek demokrasi yang akan kita laksanakan melalui pilkada pada tanggal 9 Desember. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita Pak Jumadi dan mahasiswa sekalian ya. Kalimat terakhir dari Pak Jumadi tadi adalah jangan sampai kita memilih pemimpin yang otoriter ya, atau kita mentolerir praktek-praktek orang yang akan menghancurkan demokrasi melalui kelompok the bad guy demokrasi ya, orang-orang jahat demokrasi. Nah, siapa itu? Nah, mari kita lihat ciri-cirinya atau gejala-gejalanya ya. Orang yang tidak menghargai orang lain itu mungkin salah satu ciri-cirinya ya Pak Jumadi ya. Karena penghargaan terhadap pihak lain, ya, menghormati pihak lain itu juga menjadi salah satu indikator dari berdemokrasi yang baik dan yang positif. Jadi kalau jangan sampai kita ya atau membiarkan begitu saja ada orang yang justru menciderai nilai-nilai baik dari sebuah demokrasi ya, karena tujuan demokrasi adalah kebaikan bersama. Ya, saya kira tepat pada pukul 11 ini ya kita akhiri kuliah kita. Sekali lagi kami ya dari Universitas Negeri Padang ya, dari Fakultas Ilmu Sosial, dari Prodi Ilmu Sosial Politik, ada 2 yang hadir pada kesempatan ini, yakni mata kuliah Pendidikan Politik dan Demokrasi untuk di S2 PPKN dan ada mata kuliah Ilmu Politik di S1 PPKN. Mengucapkan terima kasih banyak Pak Jum. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Jum ya bersedia sekali lagi nanti kami undang ya untuk bisa mencerahkan kami semua. Siap, ya. siap. Jadi ini luar biasa ya dosen dari Pontianak ya. Ilmunya luar biasa, kita banyak belajar. Saya sendiri selaku dosen juga banyak belajar pada hari ini mengenai demokrasi. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Jum, mendoakan semoga Pak Jum selalu sehat ya, kemudian sukses dalam aktivitas sehari-hari. Salam hormat dari seluruh pimpinan Universitas Negeri Padang atas ilmu ya, atas nilai-nilai yang telah diberikan pada kesempatan pada hari ini. Kami selaku moderator, juga host, juga pengampu mata kuliah, mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah setia sampai detik ini bergabung pada Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita. Ibu tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jum. Sehat terus. Amin, amin, amin. Mahasiswa semoga juga semuanya sehat. Ya. Ya, nanti Ibu share ya video kita dalam perkuliahan pada hari ini. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ibu. Salah. Nanti kita ketemu lagi. Nanti Bu Susi saya undang juga. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Jum. Oke. Makasih Mas ya. Yuk, masih. Oke. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan pernah alumni COVID nih, Bu Susi. Oh ya? Tapi OTG. OTG tanpa gejala. Wah, di kampus itu juga kita banyak yang kena juga. Ada 5 dosen yang meninggal. Waduh, innalillahi. Jadi ya kita jagalah semuanya ini. Jaga kesehatan, perkuat imun kesehatan. tubuh, dan selalu gembira ya dalam berbagai aktivitas. Gembira, penting gembira. Bergembira, berikhtiar dan berdoa. Ya. Oke, makasih. Ya, Pak Jum. Makasih. Yuk, makasih. Yuk.